Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prameswara Setiawan dengan NIM 20 10 30 10 82, kelas 4B, Prodi S1 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas Islam Iptex. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat mengenai sains, agama, dan Tuhan. Nah, sains seringkali menjerumuskan manusia untuk meninggalkan agama dan Tuhan. Pertumbuhan ateisme dan agnostisisme di dunia sebagian besar disumbangkan oleh pertumbuhan sains. Banyak ilmuwan beranggapan bahwa agama merupakan kepercayaan kuno yang tidak relevan bagi kehidupan modern yang dipotong oleh sains dan teknologi. Akan tetapi, dalam Islam, hubungan agama dan sains seperti dua sisi mata uang, yakni keduanya saling mendukung. Agama mendorong sains, sementara sains bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan dalam agama. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami hubungan antara keduanya dalam hubungan yang harmonis. Evaluasi sains dalam masyarakat kuno pada masa lalu, orang-orang hanya mengandalkan mitos-mitos yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjelaskan gejala-gejala alam, misalnya gerhana matahari yang terjadi karena raksasa jahat yang memangsa bulan atau matahari, ataupun tubuh manusia yang menjadi panas karena diganggu oleh makhluk halus, atau para petani yang memuja dewa-dewi tertentu untuk keberhasilan pertanian mereka, atau juga gunung meletus yang disebabkan oleh dewa yang marah terhadap manusia. Nah, oleh karena itu, manusia memberikan sesaji-sesaji kepada dewa agar mereka bermurah hati memberikan panen berlimpah, atau agar para dewa tidak marah kepada manusia melalui adanya penyakit atau bencana. Meskipun demikian, penyakit-penyakit selalu bermunculan, gagal panen juga seringkali terjadi. Mereka akhirnya melakukan pengamatan terhadap alam, alhasil mereka menemukan keteraturan di alam ini. Sains dan agama di abad pertengahan. Nah, agama-agama baru ini oleh para nabi berdasarkan pesan wahyu dari Tuhan, para pengikutnya semakin berkembang dan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Pada abad pertengahan itu, para ilmuwan muslim justru sangat leluasa mengeksplorasi dan mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan tanpa harus bertantangan dengan agama pada zaman itu. Ilmuwan muslim justru menjadi penopang utama peradaban manusia. Renaissance dan reformasi gereja, hubungan Islam dan sains itu diadaptasi oleh gereja semenjak kemunculan gerakan Renaissance di Eropa sebagai bagian dari reformasi gereja. Pada era ini, kehendak untuk memahami Tuhan menjadi agama sebagai pendorong utama semua usaha dan memperoleh serta mengembangkan sains. Agama dan pertumbuhan, lanjut ke agama dan pertumbuhan awal sains. Pertumbuhan awal sains melibatkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, dalam sejarah sains, intensitas yang memungkinkan melakukan hal-hal itu ialah instruksi negara dan agama. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua penemuan besar sains di awal perkembangannya memang berasal dari lingkaran elit agama seperti ulama, ilmuwan, atau pendeta ilmuwan. Lanjut, agama dan perkembangan sains mutakhir. Memahami penjelasan sains semakin logis, masyarakat manusia semakin akomodatif terhadap logika sains yang mengedepankan akal manusia, sehingga sains akan menjadi agama baru. Seharusnya segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal rasional, logis, dan empiris. Secara tidak sadar, para agamawan mulai melucuti sifat maha kuasa Tuhan.
Tuhan tidak lagi bersifat semena-mena melakukan tindakan yang melanggar hukum alam dan di luar nalar. Kalaupun terpaksa, Tuhan juga harus mengikuti hukum alam. Seakan sains menjelaskan menjelas lebih kuat daripada Tuhan. Nah, sekian video pendapat dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.